terpaksa saya jelasin, yang tadi ditebar di sana bukan uang asli, itu uang-uangan. Jadi tidak mungkin uang asli kita tebar-tebar di sini. Saya takut semua rebutan nanti. Malam ini kita akan menguak misteri-misteri. Ada yang bilang Dimas Kanjeng, ada yang bilang Kanjeng Dimas. Tapi namanya yang benar Taat Pribadi. Ini sekedar gelar. Terserah mana yang mau dipakai. Baru belum sebulan kita mengupas padepokan dari AA Gatot di Sukabumi, yang ternyata di balik padepokan itu peredaran narkoba, kemudian pelecehan seksual bahkan terhadap anak-anak, dan juga senjata api gelap. Dan masyarakat pun terkejut dengan itu. Sekarang masyarakat terkejut lagi dengan Dimas Kanjeng atau Kanjeng Dimas ini. Di padepokan dia ternyata ada tuduhan pembunuhan, tuduhan pemalsuan uang dan logam mulia. Kemudian juga ada tuduhan pencucian uang dan penipuan. Cukup banyak tuduhan kepada tersangka Taat Pribadi ini. Dan itu yang kita ingin kupas malam ini. Walaupun menarik, lakon yang dimainkan tadi, uang ditebar-tebar, itu juga terjadi dengan Taat Pribadi ini, sehingga meyakinkan banyak pengikutnya, yang konon lebih dari 10.000 orang ada di padepokan itu. Karena itu, pemirsa, kita angkat kasus ini. Ada tuduhan penggandaan uang, investasi yang banyak sekali menyebabkan masyarakat tertipu di negara ini adalah penggandaan uang, penggandaan emas, investasi bodong. Satu hal yang perlu untuk rakyat banyak, percayalah, tidak pernah ada uang kita dapatkan, apalagi dalam jumlah yang banyak, tanpa ada usaha yang sangat keras. Jadi semua investasi yang menawarkan bunga, apalagi berlipat ganda, bunga besar, apalagi berlipat ganda, 99,9% pasti penipuan, apalagi penggandaan. Nggak mungkin digandakan. Kalau dikasih bunga 10% itu udah mentok. Lebih dari 10% setahun itu udah mentok. Nggak ada bunga 5% sebulan, itu bohong semua. Dan saya heran masyarakat kita, tidak hanya yang bawah, tapi yang kalangan atas pun banyak jadi korban penipuan ini. Sekarang saya mau ke polisi dulu. Kombes Pol Argo Yuwono. Selamat malam, Pak Karni. Selamat datang di Jakarta. Terima kasih. Gimana ceritanya sampai tempat ini digerebek? Baik, Bang Karni, jadi saya ingin menyampaikan bahwa pada kasus ini itu ada yang disangka polisi adalah ada dua. Yang pertama adalah pembunuhan, yang kedua adalah penipuan, ya, dan penggelapan. Jadi untuk kasus pembunuhan ini ada dua korban, ya. Korban yang pertama Pak Ismail ini, berkasnya sudah P21 dan tersangka dan barang bukti sudah kita serahkan ke Kejaksaan Probolinggo. Pak Ismail ini kapan diketemukan meninggal? Jadi ini kan diketemukan oleh masyarakat lah, itu ada jenazah lah di situ. Di daerah Probolinggo sana itu. Kapan? Itu tahun
2015. 2015. Iya itu. Terus Terus kemudian untuk kasus yang kedua, korban yang kedua adalah Abdul Ghani. Ini ada 3 berkas, dengan 2 berkas sudah P21 dan juga sudah kami serahkan tersangka dan barang bukti. Baik. Sedangkan 1 berkas Abdul Ghani iya, diketemukan kapan? Februari 2016. Oh, 1 2015, 1 Ya, 2016. itu. Jadi 2 berkas ini sudah P21 dan sudah kita serahkan ke kejaksaan, dan tinggal 1 berkas dengan tersangka taat pribadi masih dalam proses penyidikan. Karena kekurangan kemarin hanya rekonstruksi. Setelah nanti selesai rekonstruksi akan segera kita berkas dan kita kirim kepada kejaksaan. Itu yang pertama, kasus pertama pembunuhan. Kemudian kasus yang kedua adalah penipuan. Penipuan ini ada laporan ya, laporan dari Jember. Di Jember ini kerugiannya sekitar 830 juta. Ini dilaporkan tahun 2015. Itu dari Jember. Kemudian salah satu saksinya juga ada Ismail ini, salah satu saksinya. Dan kemudian yang kedua ada laporan dari warga Bondowoso. Ini kerugiannya 1,5 miliar, gitu, 1,5 miliar. Ini juga kemarin dilaporkan awal September 2016. Dan yang ketiga adalah dari Makassar, pada hari Jumat, itu Makassar, dan kerugian sekitar 200 miliar. Siapa itu? Itu Pak Muhammad Nur, putranya Ibu yang korban dari Makassar. Najemiah, Bu Najemiah itu. Tapi orangnya masih hidup. Udah meninggal Bu Najemiah, tapi ini putranya yang melaporkan. Yang ketipu ibunya atau putranya? Ibunya. Ibunya. Nah, ya, itu. Meninggalnya wajar atau meninggal nggak wajar juga? Kami belum mendalami itu. Meninggalnya di ujung pandang atau di? Kami belum sempat menanyakan kepada korban masalah meninggalnya itu di situ. Baik. Kemudian yang terakhir kemarin dari Surabaya, itu ada laporan juga berkaitan dengan penipuan dan penggelapan, kerugian sekitar 300 juta. Dan keempat laporan polisi ini terlapornya adalah saudara taat pribadi. Itu situ. Baik. Apa ada bukti orang ini 200 miliar bukan jumlah yang kecil? Orang ini menyerahkan uang 200 miliar ke taat pribadi. Jadi begini Bang Karni, jadi kami penyidik Polisian Polda Jawa Timur ya, tentunya kami mencari alat bukti dan saksi ya. Jadi kita sudah beberapa memeriksa saksi dari yang bukti-bukti yang dibawa untuk laporan, ada bukti kwitansi, bukti setor, itu ya, bukti setor. Itu uang ditransfer atau dibawa? Ada juga yang dibawa. Ada juga dibawa, ada juga yang ditransfer. Itu menurut pengakuan dari pelapor ini. Dan kemudian setelah ini ini informasinya seperti mahar itu. Jadi setelah ini dia membayar mahar, dia mendapatkan beberapa barang. Yaitu barang. Apa? Yang pertama adalah pulpen laduni. Pulpen laduni. Pulpen ini kalau dilepas, kemudian ada bentuknya seperti pisau kecil. Itu runcing itu. Nah, informasi menurut dari pelapor ini, kalau mendapatkan itu akan bisa berbicara 7 bahasa asing langsung itu kalau mendapatkan itu, setara dengan Haji Agus Salim tuh. Haji Agus Salim 7 bahasa itu. Kemudian yang kedua Bang Karni, ada namanya ATM dapur. ATM dapur ini berupa kertas putih yang ada tulisannya Quran, kemudian dilipat-lipat, dimasukkan dalam kantong plastik, dan nanti ada uang 10.000 dimasukkan di situ. Nah, ini kalau dimasukkan dalam satu kotak perhiasan begitu, nanti ini uang ini akan bermunculan terus, tidak akan habis. Seperti tadi lah ya. Ya, jadi ambil 5 juta, besok tambah terus saja. Itu di situ. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah namanya kantong ajaib katanya itu. Kantong ajaib ini berisi beberapa perhiasan, ya, seperti kalung, leontin, kemudian gelang itu. Dan ini menurut dari pelapor ini bahwa apabila diambil emas ini satu persatu, tidak akan habis. Emas ini tidak akan habis, ada terus. Tiap hari diambil, ada terus itu, tidak akan habis di situ. Ini yang dari
untuk kasus penipuannya. Ada lagi kemarin berupa lempengan warna kuning, itu warna kuning, lempengan itu warna kuning, itu yang dibawa oleh pelapor tiga biji, itu mirip menyerupai emas, itu menyerupai emas. Emas batangan lah ya. Emas batangan. Menurut pelapor bahwa di Makassar masih ada sekitar 400 kilo di situ. Kemudian yang selain Di Makassar ini di rumah yang di tadi, rumahnya pelapor yang kerugian 200 M ya, tadi. itu. Makanya kemarin 3 penyidik dari Polda Jatim ke sana, ke Makassar, dan malam ini juga, saat ini juga hari ini memeriksa sekitar 9 saksi. 9 saksi untuk berkaitan dengan barang putih itu. Kemudian yang selanjutnya ada barang putih berbentuk bendelan itu. Bendelan itu ada gambarnya 2000-an di atasnya, itu. Ada sekitar 6 bendel lah itu. Yang 2 bendel itu ada uang 2000-an di atas nomor 1 itu. Kemudian yang 4 bendel setelah dibuka isinya kertas HPS putih semua, 4-4-nya semua putih semua. Ini juga menjadi barang bukti yang disampaikan kepada kita. Dan selain itu juga ada spesimen uang itu, tapi dari warnanya kuning, warna kuning seperti dari seng itu. Kami tidak bisa menyebutkan emas atau tidak karena belum kita periksakan ke Pegadian itu. Jadi warnanya kuning. Itu ada 2 biji itu. Itu yang satu uang dolar itu. Dolar itu apa namanya, uang dolar Amerika. Yang satu nggak apa, yang satu ada lagi. Kemudian ada beberapa uang gambarnya Saddam Hussein, ada beberapa lembar itu. Gambar Saddam Hussein ada. Kemudian ada beberapa pecahan dolar Singapura dan sebagainya ada. Itu di situ. Kemudian dari semuanya ini kan nanti penyidik tentunya akan mempelajari, mengkaitkan laporan penipuan ini dengan barang bukti yang ada, dan nanti tentunya kita akan mencari alat bukti lain, dan tersangka terlapor taat pribadi sudah kami tetapkan tersangka untuk kasus penipuan ini. Setelah itu perkara. Uang tadi itu asli atau bukan? Yang bukti tadi itu banyak lembaran putih itu, nih putih seperti HP stok saja itu. Jadi itu. di atasnya Ya, aja di yang atasnya, asli. Ya itu ada. Lah ketika rumahnya digerebek atau padepokannya digerebek, itu diketemukan banyak uang oleh polisi. Uang asli atau palsu? Jadi saat kita lakukan penggeledahan rumah kemarin, penggeledahan, ya kita dari penyidik Polda Jawa Timur ada beberapa yang kita amankan di sana berkaitan dengan kasus penipuan ini di situ. Yang pertama itu ada sama apa namanya, seperti menyerupai emas, bentuknya apa namanya? Ya batangan tadi. Ya, bukan liontin lah. Oh, pakai liontin. Kalung, gelang seperti itu, mirip seperti itu. Dan kemudian ada beberapa uang yang ada di tas-tas itu, yang ada pecahan-pecahan 100 rupiah itu, 100 ribu calon, 100 ribu. Ya itu asli. Maksud saya itu uang asli atau bukan? Yang kita temukan kemarin saat penggeledahan itu asli itu. Asli. Asli ya. Berapa jumlahnya semua? Ada beberapa, ada yang di tas 3,3 juta, ada yang 30 lembar warna merah. Ya, katanya berapa miliar ya disita dari padepokan? Kita belum menyita miliar-miliar, hanya menyita itu kemarin sesuai dengan dari penggeledahan. Saksi pelapor ini kapan mereka sadar bahwa mereka itu tertipu? Jadi pelapor ini gini Bang Garni, jadi dia akan memberikannya mahar ini bertahap ya, bertahap. Mahar untuk digandakan ya, maksudnya? Ya bertahap itu, nanti mendapat imbalan katanya. Jadi mahar itu diberikan bertahap, nanti dapat imbalan. Nah, nanti mahar ini akan kembali dengan utuh dan nanti dapat imbalan itu, imbalan dari pemberian mahar itu. Tapi ada juga yang dari tahun 2014-11 sampai 2015 itu tidak ada imbalan sama sekali, mahar pun juga tidak kembali sesuai dengan laporan yang dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Kalau yang korban meninggal tadi, hasil pemeriksaan polisi meninggal karena apa? Ditusuk, atau diracun, atau diapain? Kita belum sampai ke situ Bang Arni. Jadi kita masih memfokuskan tentang penipuan karena kita belum ada laporan berkaitan dengan yang meninggal itu seperti apa. Tapi kita tetap nanti akan. Lah waktu mayat ditemukan kan masyarakat lapor polisi. Ke polisi bisa lihat jasadnya ketika itu.
Ini jasad ditembak, ditusuk, atau disebabkan oleh hal lain? Maksudnya jasad yang Waktu diketemukan 2015 dan Februari 2016. jadi kita ada seperti apa namanya, kita temukan tali juga, ada tali penjerat di situ, ada Di leher. di leher tali penjerat. Jadi sempat kita berikan ke lapor tali itu kekuatan beberapa, sehingga tali itu menjadi barang bukti yang akan nanti kita berikan ke kejaksaan itu. Kenapa tersangkanya hanya Taat? Katanya Taat menyuruh pula orang lain yang bunuh. Kenapa tersangka pelakunya apa belum diketahui? Sudah. Jadi kita untuk peran-peran ini pelaku ini ya, dari mulai perencanaan dan pelaksanaan dan pengakhiran, kita sudah menangkap beberapa tersangka yang ujungnya pangkal adalah tersangka taat pribadi ini. Gitu. Jadi ada beberapa tersangka dong? Ada. Ada pertanyaan publik yang perlu saya tanyakan juga ke Polda. Ini kan udah lama praktek ini. Orang berkumpul 10.000 orang itu tidak tanggung-tanggung. Dan kedua juga video yang menebar uang itu udah dari kapan tuh di YouTube? Kenapa polisi belum bereaksi sampai ada pembunuhan? Jadi awalnya kita kan belum tahu di situ. Penemuan mayat itu Mr. X pertama awalnya di situ. Kita belum tahu. Setelah kita laksanakan penyelidikan antara mayat yang ditemukan di Probolinggo dengan yang di Wonogiri, itu kita lakukan penyelidikan, akhirnya bisa mengerucut di situ bahwa apa namanya, pelaksanaan perencanaan pun ada di Padepokan itu. Baru ketemu di situ, bro. Ya itu yang saya maksud, ketika ada orang melempar-lemparkan uang, ajaib sekali. Itu nggak ada atensi dari polisi untuk melihat apa ini yang terjadi dari Polsek ya, atau dari Polres setempat. Jadi itu menurut informasi dari Kapolres setempat pun, kita mau masuk ke situ pun kita setengah mati, Pak. Kenapa? Nggak tahu, kita susah masuk di situ itu. Jadi kita mau masuk sana sudah kesulitan masuk kita di sana untuk para anggota. Banyak penjagaan di situ. Informasi yang didapat dari para Kapolres ada yang jaga di sana. Gitu. Dari sipil atau militer atau? Ada dari sipil semua itu. Lah kalau dari sipil, kenapa Polri harus mengerahkan barakuda, tank segala macam masuk untuk Padepokan itu? Dan nggak hanya itu, Pak Argo, pakai baju anti peluru loh. Kalau sipil kan nggak perlu kita pakai baju anti peluru. Jadi begini Bang Arni, jadi SOP yang kita lakukan untuk melakukan penangkapan itu kan tentunya yang pertama ada kira-kira intelijen. Perkara intelijen di situ. Jadi perkara intelijen itu kita analisa, kemudian kira-kira berapa dengan melihat luas wilayah, dengan melihat identifikasi di wilayah itu, dan berapa penghuni di sana. Nanti kita kan ditakutkan nanti ada korban di dalam pelaksanaan itu. Apa dari intelijen itu ada yang bersenjata menjaga? Kita nggak tahu lah apakah itu sipil bersenjata atau teroris kali. Jadi intinya bahwa dari kira-kira intelijen itu kita menurunkan beberapa personil dengan melihat area yang luas, kemudian juga penghuni yang banyak di dalam situ. Lebih dari 1.000 personil kan yang masuk untuk menangkap? Tidak semuanya juga, karena ada juga yang di jalan berirutan di sana itu. Jadi tidak semuanya langsung begitu, tidak banget. Gitu. Baik pemirsa, kita rehat dulu sejenak.